Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati yakni Bapak Pembimbing mata kuliah pendidikan multikultural, yakni Bapak Irham. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Bapak Irham selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mempamerkan PPT yang telah saya buat, yakni berjudul Pendidikan Multikultural. Sebelum saya bahas 4 materi yang telah kita pelajari, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi terhadap keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial. Konsep ini mendorong siswa untuk memahami dan menghormati perbedaan, sekaligus mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan kesetaraan. Tujuan dan manfaat mempelajari pendidikan multikultural adalah tujuan utama mempelajari pendidikan multikultural adalah untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis di tengah keragaman budaya, ras, agama, dan bahasa. Dengan mempelajari pendidikan ini, individu dapat mengembangkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, serta mengurangi prasangka dan diskriminasi. Manfaat mempelajari pendidikan multikultural adalah mempersiapkan individu untuk menjadi warga global yang mampu beradaptasi dan berkolaborasi dalam lingkungan yang pluralistik, baik di tingkat lokal maupun internasional. Baik, masuk ke materi yang
yang pertama yakni yang berjudul harmonisasi nilai dan pendidikan multikultural dalam membangun masyarakat yang toleran dan sejahtera. Jadi materi ini membahas tantangan globalisasi yang membawa peluang seperti integrasi internasional, namun juga memicu konflik sosial, diskriminasi, dan dekadensi nilai moral akibat perbedaan budaya, agama, dan radikalisasi. Untuk mengatasi hal ini, multikulturalisme menjadi solusi dengan mengelola keberagaman melalui pendidikan yang inklusif, pengakuan terhadap budaya, serta strategi harmonisasi nilai seperti toleransi, keadilan, dan moderasi. Jadi dengan pendekatan ini diharapkan tercipta masyarakat yang damai, adil, dan bebas dari diskriminasi, serta mampu hidup berdampingan meskipun berbeda. Materi yang kedua yakni pendidikan berwawasan multikultural memberdayakan realitas sosial budaya. Jadi materi yang kedua ini membahas pentingnya berwawasan multikultural untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Pendidikan ini bertujuan menciptakan harmonisasi nilai sosial, mengurangi konflik, serta membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis. Konsep ini juga mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan pluralitas budaya sebagai pedoman bangsa dengan fokus pada transformasi individu, pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan tercipta masyarakat yang adil, damai, dan kondusif. Materi yang ketiga yakni tentang agama dan pendidikan. Materi agama dan pendidikan ini menekankan pentingnya pendidikan multikultural sebagai pendekatan untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya dan agama. Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, toleran, dan damai melalui pengintegrasian nilai-nilai sosial dan agama ke dalam praktik nyata. Dalam konteks agama Islam, pendidikan berwawasan multikultural membantu mencegah radikalisme dan menumbuhkan sikap terbuka sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan keragaman sebagai kehendak Tuhan. Pendekatan ini mengutamakan harmoni antar individu dan masyarakat dalam dimensi kemanusiaan, kealaman, dan ketuhanan. Materi terakhir yakni pendidikan multikultural dan keberagaman. Membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman, penghargaan, dan toleransi terhadap perbedaan budaya, ras, agama, dan identitas. Dalam masyarakat, pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial, mengurangi diskriminasi, dan membentuk individu yang mampu hidup dalam komunitas yang pluralistik dengan mempromosikan nilai-nilai inklusivitas, keadilan, dan persatuan. Pendidikan multikultural menjadi kunci untuk mengelola keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memahami, menghargai, dan mengelola keberagaman budaya dalam masyarakat dengan mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan inklusivitas. Pendidikan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan mampu hidup berdampingan meski berbeda latar belakang. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan bertentangan dengan 4 materi yang telah kita pelajari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum